Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amelia dengan nomor NPM 4122-422-11010182 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Melalui video ini saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan rumus dalam Microsoft Excel. Langkah pertama yaitu menyiapkan data. Di sini contoh sudah ada laporan nilai siswa, sudah ada kolom nomor, nama, nilai matematika, nilai biologi, nilai kimia, nilai fisika, dan nilai bahasa Inggris. Kemudian ada beberapa kolom kosong yang akan kita cari hasilnya seperti contoh total, nilai rata-rata, nilai huruf. Nilai huruf contohnya adalah seperti nilai A, B, C, atau D berdasarkan nilai rata-rata. Kemudian ada keterangan yaitu lulus atau tidak lulus. Kemudian ada kolom nomor, kolom mata pelajaran, itu ada matematika, biologi, kimia, fisika, dan Inggris. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari setiap mata pelajaran. Kemudian kita akan menghitung total nilai kelas dan nilai rata-rata. Oke, untuk yang pertama kita akan menghitung total nilai. Untuk menghitung total nilai, rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka. Kita lihat untuk nilai matematika yang pertama yaitu Yohanes ada di kolom C baris kelima, hingga nilai bahasa Inggris yang ada di kolom G5. Kita ketik C5 hingga G5, kurung tutup lalu klik enter. Untuk mempermudah kita bisa langsung menarik hasil yang pertama, yaitu pastikan dulu ada tanda plus kecil, kita tarik hingga ke bawah. Kemudian setelah itu akan muncul hasil yang lainnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata. Untuk rumusnya yaitu sama dengan average kurung buka. Kita lihat nilai matematika ada di C5 hingga bahasa Inggris ada di G5. Ketik C5.2 G5 lalu kurung tutup, klik enter. Hasilnya akan muncul. Sama seperti yang total, untuk mempermudah kita tarik dari hasil yang pertama hingga kolom yang terakhir. Kemudian akan muncul hasilnya. Selanjutnya adalah untuk mencari nilai huruf, yaitu gunakan rumus sama dengan if kurung buka. Kita akan mengambil dari hasil nilai rata-rata ada di kolom I baris kelima, kita ketik I5 lebih besar sama dengan 90, tanda petik A, tanda petik, koma, I5 lebih besar sama dengan 80, tanda petik B, tanda petik, koma, lalu I5 lebih besar sama dengan 70, tanda petik C, tanda petik lagi, koma, yang terakhir I5 kurang dari sama dengan 70, tanda petik D, tanda petik, kurung tutup, lalu klik enter. Setelah itu kita tarik hasilnya dari hasil yang pertama hingga ke kolom yang terakhir. Selanjutnya adalah cara untuk mencari keterangan lulus atau tidak lulus. Contohnya di sini lulus jika lebih dari 80 nilainya, maka rumusnya adalah sama dengan if kurung buka. Kita lihat dari nilai rata-rata I5 lebih besar sama dengan 80, tanda petik lulus, tanda petik lagi, tanda petik tidak lulus, tanda petik lagi. Lalu kurung tutup,
klik enter. Setelah itu, kita tarik dari hasil yang pertama hingga kolom yang terakhir. Selanjutnya adalah cara untuk menghitung nilai tertinggi dan nilai terendah dari tiap mata pelajaran. Yang pertama, rumusnya adalah sama dengan max, kurung buka, untuk nilai matematika ada pada kolom C, baris kelima hingga C14. Kita ketik C5, titik 2, C14, kurung tutup, klik enter. Hasilnya adalah 100. Kemudian nilai tertinggi biologi, rumusnya sama dengan max kurung buka, biologi ada pada kolom D, dari D5 hingga D14. Kita ketik D5 titik 2, D14 kurung tutup, lalu klik enter. Hasilnya nilai tertingginya adalah 97. Kemudian nilai kimia ada dari E5 hingga E14. Kita ketik sama dengan max, kurung buka, E5 titik 2, E14 kurung tutup, lalu klik enter. Hasilnya adalah 99. Kemudian kita lihat untuk nilai fisika ada pada kolom F, baris kelima hingga 14. Rumusnya sama dengan max, kurung buka, F5 titik 2, F14 kurung tutup, lalu klik enter. Nilai tertingginya adalah 99. Untuk bahasa Inggris ada pada kolom G, dari G5 hingga G14. Rumusnya sama dengan max, kurung buka, G5 titik 2, G14 kurung tutup, klik enter. Hasilnya adalah 97. Untuk nilai terendah, rumusnya adalah sama dengan min, kurung buka, untuk matematika dari C5 hingga C14, kurung tutup, klik enter. Hasilnya adalah 75. Selanjutnya untuk nilai terendah biologi sama dengan min kurung buka D5 hingga D14 kurung tutup, klik enter. Nilai kimia sama dengan min kurung buka E5 titik 2 E14 kurung tutup, klik enter. Hasilnya adalah 60. Untuk fisika sama dengan min kurung buka F5 titik 2 F14 kurung tutup, klik enter. Hasilnya adalah 50. Yang terakhir, nilai bahasa Inggris sama dengan min kurung buka G5 titik 2 G14 kurung tutup, klik enter. Hasilnya nilai terendahnya adalah 45. Untuk menghitung total nilai kelas, kita akan menghitung keseluruhan nilai dari matematika hingga bahasa Inggris dari kolom C5 hingga G14. Rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka C5 titik 2 G14 kurung tutup, lalu klik enter. Maka total nilai kelas adalah 3.879. Untuk menghitung nilai rata-rata, rumusnya adalah sama dengan average, kurung buka, sama seperti total nilai kelas, kita ketik C5 titik 2 G14 kurung tutup, lalu klik enter. Rata-ratanya adalah 77,58. Untuk contoh selanjutnya sudah ada data nama pasien, kelas, penanganan, lama inap dalam hari, ada biaya inap, dan biaya layanan berdasarkan kelas, yaitu ada kelas A, B, dan C. Yang akan kita hitung yaitu biaya inap, biaya layanan, biaya persalinan, dan total bayar dari masing-masing pasien berdasarkan kelasnya. Untuk yang pertama kita akan menghitung biaya inap. Untuk biaya inap itu berdasarkan kelas dikalikan dengan lama inapnya. Untuk rumusnya adalah sama dengan if kurung buka, kemudian perhatikan kelasnya ada pada kolom B baris keempat, kita ketik B4 sama dengan tanda petik A, tanda petik, koma,
kita masukkan biaya inapnya, yaitu untuk kelas A 600.000. Kita kalikan dengan lama inap, yaitu ada pada kolom D baris keempat. Kita ketik D4, koma, ketik lagi B4 sama dengan tanda petik B, tanda petik, koma. Kita lihat untuk biaya inap kelas B yaitu 400.000. Kita kalikan dengan lama inapnya pada kolom D4, koma. Kita ketik B4 lagi sama dengan tanda petik C, tanda petik, koma. Untuk biaya inap kelas C yaitu 300.000. Kita masukkan 300.000, kemudian kalikan dengan lama inap, kolom D4, kurung tutup, lalu klik enter. Setelah muncul hasilnya, kita tarik, pastikan ada tanda plus kecil, tarik hingga kolom yang terakhir, hingga muncul semua hasilnya. Selanjutnya adalah cara untuk menghitung biaya layanan, sama seperti biaya inap. Kita lihat biaya layanan ada 500.000, 250, dan 200.000. Kita kalikan dengan lama inap. Rumusnya sama dengan if, kurung buka. Kita lihat untuk kelasnya dari B4. Kita ketik B4 sama dengan tanda petik A, tanda petik, koma, masukkan biaya layanannya. Untuk kelas A yaitu 500.000. Kita kalikan dengan lama inapnya, kolom D4, koma. Kemudian ketik lagi B4 sama dengan tanda petik B, tanda petik, koma, masukkan biaya layanan untuk kelas B yaitu 250.000. Kalikan dengan lama inap D4, koma, ketik lagi B4 sama dengan tanda petik C, tanda petik, koma, masukkan biaya layanan untuk kelas C yaitu 200.000, kalikan dengan lama inap yaitu D4, kurung tutup, lalu klik enter. Langkah selanjutnya yaitu tarik dari hasil yang pertama hingga ke kolom yang terakhir agar muncul hasil yang lainnya. Selanjutnya cara untuk menghitung biaya persalinan. Pada keterangan disebutkan bahwa biaya persalinan jika oleh dokter 1 juta dan jika bidan 500.000. Untuk rumusnya sama dengan if, kurung buka. Kita lihat untuk penanganannya ada pada kolom C baris keempat. Kita ketik C4 sama dengan tanda petik bidan, tanda petik, koma. Kemudian masukkan biayanya yaitu 500.000, koma. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk penanganan yaitu C4 sama dengan tanda petik dokter, tanda petik, koma. Masukkan biaya persalinan oleh dokter yaitu 1 juta. Kemudian kurung tutup, lalu klik enter. Langkah selanjutnya yaitu tarik dari hasil yang pertama hingga kolom yang terakhir. Untuk yang terakhir kita akan menghitung total bayar, yaitu hasil penjumlahan dari biaya inap, biaya layanan, dan biaya persalinan. Untuk rumusnya yaitu sama dengan sum, kurung buka, kita masukkan dari kolom biaya inap yaitu E4 hingga biaya persalinan yaitu G4. Kita ketik E4.2 G4. Kemudian kurung tutup, lalu klik enter. Akan muncul hasilnya yang akan kita tarik hingga ke kolom terakhir agar muncul hasil lainnya. Jadi itulah beberapa contoh untuk penggunaan rumus di dalam Microsoft Excel.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.